Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, atas kesempatan yang Allah berikan, kemudian kesehatan fisik yang Allah berikan, dan terlebih dari itu adalah merasa mudah untuk hadir di majelis ilmu. Itu yang terpenting. Itu kita rasakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang asar nanti kita isi dengan semoga bermanfaat. Semoga perkumpulan tersebut keluar kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia tersebut terjebak ke dalam kerugian, berpotensi untuk rugi para hadirat, kecuali waktu itu diisi dengan iman. Illal ladzina amanu, kecuali dia isi dengan amal soleh, kecuali dia isi dengan saling mengingatkan tentang kebenaran, kecuali dia isi dengan saling mengingatkan untuk sabar. Semoga perkumpulan tersebut itu memiliki sekaligus 4 sifat tadi. Semoga majlis ini majlis yang dibangun di atas iman. Semoga majlis ini majlis yang dibangun di atas amal soleh. Semoga majlis ini majlis yang dibangun dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Sehingga waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, finansial yang kita keluarkan, itu kita keluar darinya dari lingkaran orang-orang yang merugi. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pertanyaan atau permintaan dari salah seorang alim yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertanyaan ini ada sebanyak 4 pertanyaan dan dibukukan dengan sebuah buku kecil yang bernama Wasiyatus Sughra. Wasiat kecil. Sughra itu artinya kecil. Tidak banyak insyaAllah. Lembarannya tidak banyak insyaAllah. Meskipun lembarannya sedikit, tapi kandungannya sangat luar biasa. Pertanyaan ini diajukan oleh Abul Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang mana beliau rahimahullah, Syekhul Islam, wafat pada tahun 728. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh sahabat beliau ini yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau menulis pertanyaan ini dengan kata-kata yang penuh dengan adab. Inilah seharusnya yang kita tunjukkan kepada guru kita. Kita mulai dengan adab yang mulia, yang memberikan kepada kita asupan ilmu. Orang tua kita memberikan kepada kita asupan makanan, guru kita memberikan kepada kita asupan ilmu. Beliau rahimahullah, sahabat beliau yang bertanya ini mengatakan, kita baca langsung. Yatafaddalu Syekhul Imam Baqiyatus Salaf. Semoga Syekh Al-Imam
Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekhul Islam tersebut memiliki di sini 3 ungkapan. Yang pertama Taqiyuddin. Taqiyuddin itu artinya gelar. Abul Abbas itu adalah kunyah. Gelar, kemudian apa lagi? Kunyah. Ummu itu kunyah. Ummu Ahmad, Ummu Yusuf itu kunyah. Abu Ahmad, Abu Yusuf itu kunyah. Nama beliau siapa nama beliau? Nama beliau Ahmad. Syekhul Islam itu siapa nama beliau? Ahmad nama beliau. Ibnu Taimiyah dari keluarga Taimi. Nah, apa yang diajukan oleh sahabat beliau ini kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ada sebanyak 4 ajuan. Yang pertama adalah bi an yusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunia. Wahai Syekh, tolong wasiatkan kepada saya suatu hal yang bermanfaat untuk kehidupan agama saya dan dunia saya. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ada 2. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak di dunia kita selama-lamanya, tidak. Kehidupan kita di dunia ini sifatnya terbatas. Unlimited kalau bahasa kartunya. Terbatas. Tidak selama-lamanya. Kalau sudah sampai pada batas, akan datang kematian. Siap tidak siap, mau tidak mau. Itu kenyataan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri. Itu real. Kita tidak mendatangkan dalil yang banyak tentang kematian. Bukti kematian coba ajalah tengok orang di sekeliling kiri kita. Kemana mereka sekarang sebagian mereka? Sudah meninggal. Tidak ada lagi. Buyut kita kemana? Tidak ada. Bahkan suami kita kemana? Tidak ada. Bahkan istri kita kemana? Tidak ada. Bahkan bapak kita kemana sekarang? Misalnya tidak ada. Itu suatu real. Nah, permintaan beliau ini suatu hal yang bermanfaat untuk dunia saya. Penting juga mendapatkan manfaat di dunia. Ada suatu hal yang lebih, yaitu kehidupan akhirat. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wa yurshiduni ila kitabin yakunu alaihi i'tibadi fi ilmil hadis wa kadzalika fi ghairihi minal ulumi syar'iyyah. Yang ketiga adalah kitab apa yang bisa saya jadikan pegangan. Kemudian yang ketiga, wa yunabbihuni alal afdalil a'mali salihah ba'dal wajibat. Amal soleh apa yang paling indah setelah amalan yang wajib? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat, wa yubayyinu li arjahal makasib. Tolong sampaikan kepada saya suatu profesi yang paling afdal untuk saya tekuni. Ini permintaan sahabat beliau yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir beliau mengatakan wallahu taala yahfazuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga engkau. Ini hubungan murid dengan guru. Saling mendoakan. Si murid mendoakan gurunya. Semoga Allah Ta'ala menjaga engkau, wahai guru. Baik para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Jadi sebanyak 4 pertanyaan ya, yang diajukan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau sekiranya tidak bisa kita baca 4 jawaban, minimal 1 jawaban kita tuntaskan. Itu setidak-tidaknya.
Pertanyaan yang pertama apa? Tentang masalah wasiat ya. Wasiat yang kira-kira itu bermanfaat untuk dunia dan agamaku. Beliau menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Amal wasiyah. Adapun wasiat yang kau minta. Fama a'lamu wasiyatan. Saya tidak mengetahui suatu wasiat. Anfa' min wasiyatillahi wa rasulih. Suatu wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Wasiat yang terindah itu apa? Wasiat yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasul. Itu wasiat yang terindah. Apa itu wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya, wasiat itu apa, Ustaz? Para hadirat selama ini memahami wasiat terkadang itu adalah titip pesan seseorang sebelum meninggal. Itu kan wasiat juga kan ya. Tapi wasiat yang kita maksud sekarang ini adalah suatu kata-kata yang isinya perintah atau larangan yang mengandung manfaat yang sangat besar sekali. Itu namanya wasiat yang kita maksud. Ungkapan yang mengandung perintah atau larangan yang kandungannya sangat bermanfaat sekali. Nah, wasiat yang terindah itu apa? Perintah yang diperintahkan oleh Allah atau perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu yang terindah. Atau larangan yang dilarang oleh Allah dan larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Itu wasiat para hadirin. Ketika para hadirin bertemu dengan suatu perintah dari Allah dan Rasulnya, pegang itu erat-erat. Dia adalah perintah yang terindah. Istiqamah di atasnya. Ketika ibu-ibu bertemu dengan suatu larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, istiqamahlah untuk jauh darinya. Dia adalah yang paling indah. Apa itu wasiat yang terindah itu apa? Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 131. Apa itu wasiat yang paling agung itu apa? Allah katakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan. Kami di sini maksudnya Allah. Orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa iyyakum, dan juga kalian. Umat Nabi Muhammad maksudnya. Untuk apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Maka wasiat yang paling indah itu adalah wasiat bertakwa. Oleh karenanya para hadirat, ketika ada kawan yang meminta nasihat, maka nasihatnya adalah bertakwalah engkau kepada Allah. Uni nasihat kalah hambo. Bertakwalah engkau kepada Allah. Karena perintah untuk bertakwa itu Allah yang suruh para hadirat. Allah yang suruh untuk bertakwa. Rabbul Alamin, Rabb kita, yang kasih kepada kita kesehatan hari ini, kemarin, kemudian keesokan harinya. Itu Allah. Yang menurunkan hujan tadi pagi. Hujan kan tadi pagi Siko? Hujan. Itu Allah. Allah yang suruh. Apa kata Allah? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Bagaimana tidak berharga
dan indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan wasiat kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz. Beliau berikan pesan secara khusus. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ini pesan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Satu potong. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu jatuh ke dalam keburukan, kesalahan, segeralah susul dengan kebaikan. Semoga kebaikan tersebut bisa menghapus jejak-jejak keburukan. Nanti akan kita lihat. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang indah. Jadi, perintah wasiat untuk takwa itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh yang pertama adalah Allah. Untuk bertakwa itu siapa yang suruh? Rasulullah yang suruh. Dititipkan kepada siapa? Dititipkan kepada sahabat yang mulia, yaitu sahabat Mu'adz. Ketahuilah para hadirat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingginya kedudukan titip pesan bertakwa ini tidak kenal kedudukan seseorang. Pesan untuk bertakwa ini, Ustaz, masih berlaku kepada orang soleh sekalipun jawabannya masih. Ini sahabat Mu'adz dititip pesan oleh Nabi SAW untuk bertakwa. Padahal beliau adalah sahabat yang alim, sahabat yang soleh. Bandingkan dengan kita, ku ada orang yang mengician kawa, ittaqillah kece orang kawa. Mungkin keluar sumbuak mungkin. Bisa jadi darah wak tersebut mendidih, dikironyo nak bertakwa mungkin kemah. Kenapa demikian itu terjadi? Karena lemahnya iman. Kita tersebut gengsi untuk dinasihatkan untuk bertakwa. Udah bertakwa, udah kepada Allah. Ku ado yang model itu. Uni bertakwalah, uni kepada Allah. Bagaimana respon kita? Coba aja. Bagaimana respon kita kalau sekiranya ada orang yang mengatakan uni bertakwa kepada Allah uni? Uni bertakwa pula kepada Allah hendaknya. Jangan orang saja dingin. Pasti dibalas kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Kenapa hendak kita terima secara lapang dada? Ya, terima kasih. Semoga Allah mudahkan. Kenapa harus dibalas juga? Karena lemahnya iman. Orang nomor 2 para hadirat setelah Abu Bakar, yaitu sahabat Umar, dinasihati oleh seseorang, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah. Orang yang dijamin masuk surga ya. Terbaik setelah Abu Bakar. Sahabat Umar tersebut tersungkur jatuh. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah. Jatuh beliau. Beliau tidak pernah membawa status beliau, tahu tidak engkau siapa yang bawa sabana, orang yang paling bertakwa. Tidak. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dia tersebut watawasau bil haq. Saling mengingatkan dengan kebenaran. Yang namanya saling itu para hadirat, terkadang kita yang menasehati, terkadang kita yang dinasehati. Itu namanya saling. Kan dalam ayat yang kita baca tadi apa? Watawasau, saling. Yang namanya saling itu terkadang kita yang ngasih, terkadang kita yang nerima. Terkadang kita yang ngasih nasihat kepada saudara kita untuk sabar. Terkadang kita yang nerima nasihat itu.
dari saudara kita, Uni atau udah sabar. Sekarang kita yang nerima. Itu yang maksudnya saling. Terkadang memberi, terkadang menerima. Baik para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ternyata wasiat yang terindah itu adalah bertakwalah kepada Allah. Apa artinya ketakwaan? Apa artinya ketakwaan? Para ulama mendefinisikan ketakwaan tersebut dengan redaksi yang bermacam-macam. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh sebagian ulama. Bertakwa itu adalah menunaikan atau melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib dan sekaligus sunnah. Kemudian meninggalkan yang sifatnya dilarang atau haram dan yang makruh. Itu namanya ketakwaan. Kita akan berhadapan dengan hal yang wajib dan akan berhadapan dengan hal yang sunnah. Akan berhadapan dengan yang terlarang, akan berhadapan dengan hal yang makruh. Orang yang bertakwa adalah orang yang menunaikan perintah dan yang sunnah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dari apa yang syariat larang. Tujuannya apa? Tujuan dia lakukan tersebut. Raja'an li thawabillah, untuk berharap pahala. Para hadirat, kenapa baca Al-Quran? Ingin menabung pahala. Itu yang bertakwa. Para hadirat, kenapa solat sunnah? Ingin nabung pahala besok diambil di akhirat. Para hadirat, kenapa sedekah? Untuk nabung pahala. Para hadirat, kenapa menahan lisan untuk tidak gibah? Agar tidak terjebak ke dalam dosa. Para hadirat, kenapa kalau untuk safar tersebut tidak mau kecuali pakai mahram? Karena agar tidak terjebak dosa. Itu yang namanya takwa. Kenapa dia bangkit di penghujung malam, solat dia, berdoa dia? Solat malam itu kan sunnah. Iya, solat malam sunnah, tidak wajib. Kenapa itu dia lakukan? Semoga dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut dia berjuang untuk menerapkan, mempraktekkan ketakwaan di dalam dirinya, maka dia akan berada di hadapan buah dari ketakwaan tersebut. Ketika para hadirat tersebut berusaha untuk taat, yang namanya taat itu butuh perjuangan. Tidak gampang, taat butuh perjuangan. Salah satunya sekarang, nahan ngantuk, kemudian berpaneh-paneh dari rumah kamari, itu kan butuh perjuangan. Nah, kenapa itu dilakukan? Dalam rangka mencari pahala. Apakah Allah tinggal diam membiarkan dia? Tidak. Allah akan merespon orang-orang yang bertakwa. Itu balasan dari Allah. Ketika seorang hamba tersebut berjuang, berusaha untuk menjadi hamba yang baik, berusaha untuk menjadi hamba yang patuh, berusaha dia. Sehingga dengan perjuangan tersebut terkadang dia bisa mewujudkan kesalehannya. Apakah Allah meninggalkan dia? Jawabannya tidak. Akan Allah respon dengan berbagai macam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, dia adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling banyak amal solehnya.
Itu yang paling tinggi para hadirat. Oleh karenanya, sesama kita mungkin tidak sama. Bisa jadi para hadirat solat malamnya 21 rakaat. Bisa jadi. Bisa jadi baca Al-Qur'annya setengah juz. Bisa jadi. Paling mulia. Bukan skincare yang paling mahal ya. Bukan. Ya itu boleh-boleh aja, tidak masalah. Tapi harus kita ketahui apa? Mulia di sisi Allah tersebut dengan ketaatan. Berjuang untuk taat. Berjuang untuk menjadi orang baik. Rugi kita menjadi orang baik kira-kira? Tidak rugi. Tapi butuh perjuangan. Butuh panik seketik. Tapi tidak rugi. Allah respon. Engkau adalah orang yang mulia di sisiku. Satu. Yang kedua. Adalah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu. Selama hidup ini berbekallah kalian. Apa bekalnya? Fa inna khaira zadi taqwa. Telah Allah sampaikan. Sebaik-baik bekal itu adalah ketaatan. Sebaik-baik bekal itu adalah salat. Pokoknya seluruh ketaatan. Sabar, syukur. Itu bekal itu para hadirat. Kapan bekal ini bermanfaat? Dunia dan akhirat. Bekal yang kita siapkan berkaitan dengan di dunia, itu ya sampai di dunia aja. Tapi kalau ketakwaan, bekal tersebut akan awet sampai setelah kita menemui dengan kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, finish yang indah, akhir yang indah itu hanya ada di tangan orang yang bertakwa. Bukan di tangan orang yang lain. Wal aqibatul littaqwa. Di dalam surat Taha ayat 123. Kalau kata orang sekarang happy endingnya ya, itu bagi siapa ternyata? Bagi orang yang taat para hadirat. Bagi orang yang patuh. Bagi orang yang tadarru' kepada Allah. Wal aqibatul littaqwa. Akhir dari seluruh perjalanan itu adalah akhir indah itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah. Fali'annal 'abda 'alaihi haqqan. Kan tadi yang akan kita pelajari apa? Wasiat yang terindah yaitu wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz. Ada berapa komposisinya? 3. Yang pertama, bertakwalah dimanapun engkau berada. 1. Kemudian yang kedua, susullah keburukan itu dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah muamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita lihat potongan yang pertama. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita potongan ini, prakteknya itu sangat-sangat luar biasa. Ketika kita main media sosial, berlaku hadis ini. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika kita di tempat kerja, bertakwa kita kepada Allah. Ketika kita di pasar, bertakwa kita kepada Allah. Ketika kita di rumah, ketika kita sendirian, atau ketika kita bersama-sama, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Terkadang para hadirat, terbukanya dosa tersebut bisa jadi dengan bersama-sama.
berpeluang muncul dosa disebabkan bersama-sama. Semakin bagabuangnya sama kawannya, semakin terbuka jalan menuju dosa. Maka ingat-ingat sabda Nabi ini. Bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketemu dengan kawan, semakin terbuka carito. Yang carito itu Wallahu'alam puisi. Atau seseorang tersebut berpeluang jatuh ke dalam kesalahan ketika dia sendirian. Semuanya berpeluang. Terkadang seseorang berpeluang terjebak ke dalam kesalahan ketika ramai-ramai. Ada idenya kalau lah ramai-ramai. Terkadang seseorang terjebak ke dalam kesalahan ketika dia sendirian. Nah, Nabi SAW kasih ingat, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Butuh perjuangan ini, butuh perjuangan. Berat, ya berat. Apakah mustahil? Tentu jawabannya tidak. Bisa insya Allah. Kemudian para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena terkadang manusia tersebut sering melakukan kesalahan. Kesalahan siapa yang dilanggar oleh manusia? Kesalahan berkaitan apa yang sering dilanggar oleh manusia? Beliau mengatakan rahimahullah, fa innal abda alaihi haqqan. Sesungguhnya seorang hamba itu memiliki atasnya ada dua hak. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak manusia. Gampangnya para hadirat memahami seperti ini. Ketika disebutkan hak, contoh, hak suami, itu adalah kewajiban istri. Gampangnya seperti itu. Hak istri, berarti itu kewajiban suami. Agar tidak bingung mana yang hak, mana yang kewajiban, pemahamannya seperti itu. Hak Allah, berarti apa itu? Kewajiban hamba. Hak hamba terhadap hamba yang lain berarti apa? Kewajiban kita terhadap makhluk yang lain, seperti itu. Hak suami berarti disebutkan hak suami. Apa itu hak suami? Langsung saja ambil kesimpulan, hak suami sama dengan kewajiban istri. Hak istri disebutkan. Apa itu hak istri? Hak istri sama dengan kewajiban suami. Oleh karenanya para hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memiliki dua kewajiban. Kewajiban apa itu yang dua tersebut? Kewajiban kita kepada Allah. Kita punya kewajiban kepada Allah para hadirin. Di pundak kita ada kewajiban. Dan yang kedua adalah kewajiban yang harus kita tunaikan sesama kita. Berarti ambo, ibu-ibu yang hadir sekarang dan siapapun, dia memiliki dua kewajiban yang harus dia tunaikan. Kewajiban dia kepada pencipta dia yaitu Allah. Dan yang kedua kewajiban dia kepada sesama manusia. Baik. Kita lihat yang pertama. Apa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban kita yang terbesar kepada Allah itu adalah tauhid. Itu kewajiban yang paling besar. Tauhid itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala tersebut satu. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini kewajiban terbesar. Contoh prakteknya, kita hadir di sini dalam rangka apa?
tauhid di sini dimain di sini? Karena Allah atau karena ada sebab yang lain? Ini kewajiban terbesar. Kok meminta berharap kita kepada Allah? Itu tauhid. Tadi hujan labik contohnya. Minta kepada Allah. Atau para hadirin akan baralik di bulan sekian, minta kepada Allah kelancaran. Jangan datangi siapapun. Makhluk aja terkena hujan, masa minta ke dia? Ini tauhid. Kewajiban pertama yang harus kita tunaikan adalah bertauhid dan jangan masuk ke dalam lingkaran hitam kesyirikan. Itu yang pertama kali kita beres-beres dulu. Kewajiban kita yang kedua, summa ba'da dzalik, kemudian setelah kewajiban yang pertama tauhid, itu adalah al-inkifafu 'anin nawahi, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh ke dalam larangan, semaksimal mungkin para hadirat. Nanti akan kita lihat, Ustaz, terkadang jatuh ada solusinya. Tapi yang pertama sekali adalah kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk tidak jatuh ke dalam hal yang Allah larang. Para hadirat, tahan bana lisan tu agar nak gibah. Itu contoh aja. Ya butuh perjuangan. Terkadang kan lisan kau bergerak-gerak sendiri untuk mengungkapkan. Ditahan. Kewajiban kita itu. Kemudian al-imtithal li awamirihi. Kemudian yang kedua adalah menunaikan apa yang Allah perintahkan untuk kita. Di kewajiban kita kepada Allah tauhid. Yang kedua adalah berusaha untuk meninggalkan larangan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Butuh perjuangan. Harus dilawan ngantuk ketika subuh datang. Itu butuh perjuangan. Taib, itu yang pertama. Adapun kewajiban kita sesama kita, Ustaz, kenapa ada juga kewajiban sesama kita, Ustaz? Dari sisi mana kita memiliki kewajiban sesama kita? Para hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sesama kita memiliki kewajiban masing-masing. Yang pertama ditinjau dari sisi syariat. Dari sisi syariat dahulu. Apa contohnya? Kita memiliki kewajiban kepada manusia yang lain untuk kita tunaikan dari sisi syariat. Dari yang contohnya adalah hubungan orang tua dan anak. Kewajiban ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan melewati syariat. Kan sesama manusia. Anak manusia, ibu pun juga manusia. Orang tua manusia, anak pun juga manusia. Nah, kenapa mereka tersebut memiliki masing-masing kewajiban? Karena syariat yang menetapkan. Kewajiban anak kepada kedua orang tua itu terkadang tidak sama dengan kewajiban orang tua kepada anak. Para hadirin memiliki orang tua sekarang, ketahuilah ibu-ibu punya kewajiban kepada mereka berdua. Ada ibu, ada. Ada bapak, ada. Ketahuilah para hadirin punya kewajiban kepada mereka berdua hari ini. Para hadirin punya anak sekarang, Ketahuilah para hadirin punya kewajiban kepada mereka. Ada kewajiban yang harus ditunaikan. Namun ketahuilah para hadirat, ketika para hadirat menunaikan kewajiban kepada manusia yang lain, ketahuilah itu bernilai pahala. Jangan dikira menunaikan kewajiban sesama manusia tersebut tidak ada pahalanya, tidak.
menunaikan kewajiban kepada orang tua kita atau orang tua kepada anak, ketahuilah bernilai pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika seorang suami tersebut menunaikan kewajiban kepada istrinya, sampai-sampai dia suapi istrinya untuk makan, itu bernilai pahala. Ternyata menunaikan kewajiban sesama manusia ini juga bernilai pahala. Ibu punya orang tua, bernilai pahala. Ibu punya anak, punya suami, bernilai pahala. Maka jadikan mereka tersebut sebagai ladang pahala buat hadirat. Sekarang para hadirat mungkin memiliki 3 sisi secara umum ya. Kepada kedua orang tua, 1. Yang kedua kepada suami. Yang ketiga kepada anak. Ini secara dasar aja ya. Nah, 3 tersebut berpeluang pahala para hadirat. Kepada orang tua berpeluang pahala, kepada suami berpeluang pahala, kepada anak pun juga berpeluang pahala. Kan orientasi kita hidup di atas dunia ini untuk mengumpulkan pahala yang akan kita jadikan bekal besok. Kita butuh bekal. Kan tadi ayat yang kita sampaikan, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah kalian bertakwa. Baik. Ini kewajiban yang berlaku dari sisi tinjauan syariat. Yang kedua, kenapa kewajiban sesama kita itu ada, Ustaz? Para ulama mengatakan itu adalah au bi'aqdin adami, atau dengan akad yang dijalin sesama manusia. Contoh aja. Ibu-ibu kapan janji bayar hutang? Contoh aja. Hari Senin. Maka tunaikan hari Senin. Itu kewajiban. Apakah syariat menyuruh untuk bayar hutang hari Senin? Pada asalnya tidak. Tapi kenapa kita wajib menunaikan? Karena kita telah bikin akad. Kita telah bikin janjian. Suami kita tuh para hadirat orang ndak kita kenal sebelumnya. Ndak ada hubungan nasab dengan kita, suami kita. Istri kita pun juga demikian. Tetapi kenapa patuh kita? Kenapa kita melayani macam-macam? Karena dibangun di atas akad. Para hadirat, andai sekiranya adalah sebagai karyawan di suatu tempat kerja mungkin. Kenapa ada kewajiban kepada suatu yayasan itu? Syariat tidak mewajibkan untuk kerja di yayasan ini dan itu tidak. Akan tetapi itu adalah kesepakatan. Jadi siapa yang membuat berarti kita yang membuatnya. Itulah yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kesepakatan akad-akad kalian yang telah kalian bikin. Baik. Jadi sumber pahala kita dari mana ternyata? Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia. Kemudian para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat dasarnya ya? Dapat dasar. Kemudian beliau melanjutkan, apa kata beliau? Subhanallah. Syekhul Islam menjelaskan kepada kita. Summal haqqul ladzi alaihi la budda ayyukhilla bi ba'dihi ahyanan. Kemudian hak yang harus kita tunaikan itu terkadang pasti ada kelalaian dalam melakukan. Artinya, ketika kita memiliki kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia,
terkadang kita itulah lalai. Kita terkadang jatuh ke dalam kesalahan. Padahal tadi apa yang disuruh? Bertakwalah engkau kepada Allah secara totalitas dimanapun kamu berada, kan itu yang diwasiatkan oleh Nabi tadi itu. Dimanapun berusaha untuk takwa. Tunaikan kewajiban engkau kepada Allah, tunaikan kewajiban engkau kepada manusia. Nah, terkadang itu lalai untuk kita kerjakan. Terkadang ada kewajiban Allah yang kita abaikan. Dan ini real pada kita. Terkadang ada kewajiban kita kepada Allah nak kita tunaikan. Allah suruh sabar, ternyata kita keluh kesah. Itu nak menunaikan kewajiban. Allah suruh syukur, ternyata kita membanggakan diri. Ternyata kita ta'ajub. Ternyata kita ujub dalam diri kita. Allah suruh syukur. Terkadang seolah-olah kita menggambarkan kepada kawan kita, ini kehebatan saya sebenarnya. Tak kita tunaikan kewajiban syukur. Terkadang tak kita tunaikan kewajiban sabar. Malayang jo piriang contohnya. Lisan tersebut terkadang berkata yang indah-indah, ya terkadang nak ditunaikan kewajiban. Itu manusia. Terkadang ada kewajiban kita kepada suami kita yang belum tersampaikan. Ini beliau rahimahullah sedang menyadarkan kepada kita. Kewajiban-kewajiban engkau kepada Allah atau kepada manusia tersebut terkadang tidak ditunaikan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah para hadirat. Ketika kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah, tadi contohnya disuruh sabar, terkadang kita tidak bersabar. Terkadang kita disuruh ghaddul basar, untuk nundukkan pandangan, ternyata kita liriknya 10 kali. Macam-macam. Terkadang kita dilarang untuk hasad. Terkadang kita hasad. Angin setiap mencelia orang. Ya bisa jadi. Itu kekurangan kita. Ada pada kita. Apakah sampai di situ saja kemudian selesai perkara? Jawabannya tidak. Subhanallah. Dibukakanlah solusi yang kedua. Apa itu solusi tersebut? Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau terjebak ke dalam kesalahan, maka segera lakukan kebaikan agar kesalahan tersebut bisa terhapus. Ini solusi. Tuntas syariat menjelaskan kepada kita para hadirat. Oleh karenanya kita tidak terjebak terus dalam kesalahan. Ketika kita masuk ke dalam kesalahan, segera cari amalan baik. Dengan harapan amalan baik tersebut bisa menggugurkan kesalahan yang barusan kita lakukan. Ini solusi. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa inna tabiba mata tanawala al-maridu syai'an mudirran amarahu bima yuslihuhu. Beliau mengibaratkan seorang dokter ketika pasiennya itu mengkonsumsi makanan yang memudaratkan, maka sang dokter tersebut akan menyuruh pasien tadi untuk berobat. Ini kan dunia kedokteran seperti itu ya.
ketika seseorang tersebut menelan racun, langsung kita pergi kepada siapa? Kepada dokter agar racun tersebut tidak memudaratkan tubuh. Nah, para hadirat, dosa pun juga demikian. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, sejatinya kita sedang menelan racun. Racun yang sedang kita konsumsi. Lalu bagaimana sikap kita? Carilah penetralisirnya. Carilah suatu hal yang bisa menghambat laju dari efek buruknya. Apakah pil yang kita minum? Jawabannya tidak. Yang kita kejar pertama sekali itu adalah mana amal soleh. Kalau para hadirat, anak para hadirat keracunan, apa yang dilakukan? Pasti panik kan ya? Panik kan? Makanan ternyata yang dimakan sudah habis limit, panik. Pasti dicari secepat mungkin suatu makanan atau suatu obat-obatan yang bisa melawan efek buruk dari makanan tersebut. Itu pasti para hadirat. Nah, sekarang kita lakukanlah seperti hal yang sama. Ketika kita terjebak ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, maka segera cari mana amal soleh yang harus saya lakukan agar amal soleh tersebut bisa dijadikan sebagai penetralisir terhadap dosa tersebut. Kita seperti itu hendaknya menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk taat secara totalitas, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, kayaknya manusia tidak ada yang sanggup. Tidak pernah berbuat dosa 24 jam selama setahun. Alhamdulillah lah 30 tahun nambuh hidup saya tidak pernah berbuat dosa. Kayaknya tidak ada. Kecuali Nabi SAW. Sehingganya beliau mengatakan rahimahullah, وَالذَّنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ. Sehingganya dosa untuk seorang hamba tersebut itu adalah seolah perkara yang telah pasti. Tapi langkah awalnya apa tadi? Tahapan awal berusaha semaksimal mungkin. Ini kiat. Berusaha semaksimal mungkin untuk patuh. Ini konsep dasar para hadirat. Butuh perjuangan. Nah, kalau sekiranya terjebak ke dalam kesalahan, apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cepat engkau cari amal baik. Cepat segera cari amal baik. Dengan harapan amal baik tersebut bisa menghambat laju efek buruk dari perbuatan dosa tersebut. Subhanallah. Ini solusi. Jangan diabaikan solusi ini para hadirat. Jangan selalu respon dengan solusi ini. Ini solusi dari Nabi. Ketika terjebak ke dalam kesalahan, cepat cari amal baik. Apapunlah para hadirat. Cepat segera cari amal baik. Karena amal baik tersebut siap menghabiskan amal keburukan. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan hafizahullah, wa laisa laumu ala 'abdin yudhnib. Subhanallah. Celaan sebenarnya itu bukanlah pada seorang hamba yang berdosa. Walakinna lauma ala 'abdin yudhnib summa la yatub. Akan tetapi celaan tersebut kapan? Kepada seorang hamba yang terjebak ke dalam kesalahan namun dia tidak pernah menyadari itu kesalahan. Itu yang cat. Itu yang aib. Aibnya di situ kata beliau. Tidak cepat mencari kebaikan, tidak cepat mencari amal soleh, itulah yang aib. Kan kita disalahkan oleh dokter contohnya ya.
Ketika anak kita keracunan, loh kok dibiarin aja? Tidak dikasih air mineral macam-macam, tidak dilakukan tindakan sesegera mungkin, kita dicela. Begitu juga ketika kita jatuh ke dalam kesalahan, jangan slow respon. Biasa. Alhamdulillah tak biasa sembahyang subuh jam 7 aku Ustaz. Jangan seperti itu. Ini contoh aja. Jangan anggap biasa dosa. Akan tetapi cepat cari amal soleh. Cepat cari. Mana amal soleh, mana amal soleh. Dengan harapan bisa menggugurkan kesalahan tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan, Man aznaba wa taba wa nadima faqad ashbaha abah. Barang siapa yang terjebak ke dalam perbuatan dosa, kemudian wataba, kemudian dia taubat, wa nadima, kemudian dia nyesal, faqad ashbaha abah. Maka dia telah menyerupai tindakan yang dilakukan oleh bapaknya. Siapa itu maksudnya? Nabi Adam alaihis salam. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Andai sekiranya engkau tak kasih ampun kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami pasti orang-orang yang merugi, ya Allah. Andai sekiranya engkau tak ampuni dosa kami, kesalahan kami banyak, pasti kami berada di grupnya orang-orang yang rugi. Mau kita di grupnya orang-orang yang rugi? Tentu jawabannya tidak. Baik para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal kayyisu, beliau melanjutkan. Fal kayyisu huwa alladhi la yazalu ya'ti minal hasanati bima yamhus sayyi'at. Ini yang kita sampaikan tadi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu kepikiran untuk melakukan ketaatan dengan harapan bisa menggugurkan kesalahan. Dia adalah orang yang cerdas. Dia adalah orang yang hebat. Ketika terjebak ke dalam kesalahan, dia mencari obat. Obat apa yang dicari? Obat itu adalah amal soleh. Oleh karenanya letakkan P3K ya. Apa itu P3K di dinding kita? P3K itu isinya amal soleh. Bukan betadin itu kalau luka di badan. Jadi P3 kita seorang mukmin secara rohani apa? Amal soleh. Ketika kita luka, kita buka itu P3K kita tersebut, lakukan amal soleh di situ. Tulis banyak-banyak P3 kita. Ada salat. Nanti akan kita sebutkan apa isinya. P3K yang harus ada di dinding rumah kita yang kita buka ketika kita terjebak ke dalam kesalahan. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah kasih tips cara terbaik untuk menghapus kesalahan. Ini catat baik-baik ya. Ini tips dari beliau. Dasarnya, pendasaran. Wa yanbaghi an takunal hasanati min jinsis sayyi'at. Selayaknya perbuatan baik yang dilakukan itu hendaknya sejenis dari perbuatan buruk. Akan kita sebutkan contoh, semoga bisa paham nanti. Beliau katakan, kalau terjemah letter like-nya ya, selayaknya kebaikan yang dilakukan itu sejenis dengan perbuatan buruk yang telah dilakukan. Apa maksudnya contohnya? Ketika para hadirat dahulu atau tadi, gibah contohnya. Gibah itu kan menyebutkan keburukan ya. Maka kiat tercepat untuk bertaubat adalah lakukan kebaikan. Kalau gibah itu adalah menyebutkan keburukan, maka lawannya apa berarti? Kita puji dia. Sebarkan kebaikan dia. Dia adalah orang yang baik. Nah, seperti itu.
Bisa dipahami caranya yang pertama? Contoh yang kedua. Ketika para hadirat dahulu tidak menunaikan solat wajib, maka bentuk perbuatan baiknya apa? Tunaikan juga sejenis solat. Perbanyak amalan solat sunnah seperti itu. Ketika para hadirat tadi berdurhaka kepada kedua orang tua, maka lawannya apa lawannya? Bakti, yang seperti itu. Ketika para hadirat, contoh aja, melihat yang tidak-tidak, kan mata itu kan ya. Maka gunakan juga mata tersebut untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika para hadirat, contoh aja, mungkin dahulu tidak pakai hijab, maka lawannya istiqomah di atas hijab. Ketika para hadirat dahulu contohnya suka traveling ke negeri-negeri yang tidak Islam. Ini kata Syekh Sulaiman contohnya. Sekali 3 bulan pergi ke sana. Habis uang ke negeri-negeri yang enggak. Maka bentuk taubatnya apa? Gunakan uang yang sekarang untuk pergi ke tempat yang paling suci. Itu Makkah dan Madinah. Dan seterusnya. Jadi usahakan perbuatan baik itu apa? Yang lawan dari perbuatan yang buruk. Kalau durhaka, cara untuk ngobatinnya apa? Berbakti. Kalau sekiranya gibah, lawannya apa? Sebutkan kebaikan. Nah, kata beliau rahimahullah, ini adalah amalan soleh yang paling cepat untuk menghapus perbuatan buruk yang tadi. Para hadirat, contoh aja. Gibah ternyata tidak dilakukan hal yang berlawanan. Belum sempurna. Yang sempurna itu adalah sampaikan kebaikannya. Bisa dipahami ya? Yang pertama sekali apa? Jenis ketaatan yang harus dilakukan itu adalah lawan dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Telat salat subuh, maka balas juga besok harus tidak telat. Sehingganya para hadirat, ini luar biasa. Sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah, itu pernah masbuk ya. Pernah masbuk. Beliau balas dengan berada di masjid sampai pagi, nak keluar beliau. Masbuk beliau dari salat Isya kalau tidak salah. Bagaimana beliau membalasnya? Beliau tidak keluar dari masjid sampai datangnya pagi. Beliau tutup itu kesalahan. Kan kaedahnya tadi apa? Ketika kita melakukan kesalahan, cepat cari obatnya. Apa obatnya? Amal soleh. Seperti itu para hadirat. Kalau kita dituntut tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, siapa yang bisa mempraktekannya? Tidak pernah terjebak ke dalam kesalahan dan dosa. Tidak bisa kita. Ada kesalahan mata kita, ada kesalahan lisan kita, ada kesalahan hati kita. Akan tetapi orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang cepat sadar. Itu saja. Cepat sadar. Sebagaimana dia panik ketika anak dia tersebut meminum racun, kan panik. Dia mana ya. Tidak diabaikan aja. Anak kita keracunan, besok 3 hari lah ya nak. Dibawa ke dokter. Ya meninggal dia nanti. Begitu juga. Kalau kita merespon lambat dosa itu para hadirat. Ini nasihat untuk saya juga. Hati tersebut akan lemah untuk taat. Kalau kita lambat meresponnya, hati kita akan dimakan, akan dihimpit oleh kesalahan. Oleh karenanya, ketika kita terasa malas untuk taat, penghimpit itu bisa jadi dosa. Segera, cepat obati dengan amal soleh. Baik. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apa obat dari keburukan? Isi kotak P3K kita itu apa? Beliau mengatakan rahimahullah, wa zunubu yazulu mujibuha bi asya. Dosa itu bisa hilang efeknya dengan berbagai macam perkara. Jadi kotak P3K itu apa isinya? Isinya amal soleh. Siapkan di dinding kita, di kamar kita, dimanapun kita berada. Apa isi kotak yang pertama? Isinya adalah ahaduhat taubah. Yang pertama itu adalah taubat. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita lihat. Yang kedua adalah istighfar. Yang kedua, istighfar. Berarti Ustaz, ada perbedaan antara taubat dan istighfar? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Taubat dan istighfar itu ada perbedaannya. Yang pertama kita lihat dulu. Amal soleh yang harus kita cari ketika kita terjebak ke dalam kesalahan itu adalah taubat. Apa itu taubat? Taubat itu gampang memahaminya para hadirat. Taubat itu adalah stop dari perbuatan buruk tadi. Berhenti aja. Cukup berhenti Ustaz. Berhenti yang didasari nyesal. Itu yang taubat. Tapi kalau berhenti kita tersebut disebabkan tidak ada kesempatan, itu tidak taubat namanya. Gagal loh tadi mencuri, kenapa? Lah tertangkuk duluan. Itu bukan taubat. Itu tidak ada peluang saja. Orang yang bertaubat tersebut adalah orang yang meninggalkan keburukan tersebut yang didasari rasa penyesalan. Satu, rasa nyesal. Kemudian komitmen untuk tidak terjatuh. Nah, para hadirat, apabila ini telah terpenuhi, maka seseorang tersebut telah dihukumi orang yang bertobat dari dosa. Contoh, Ustaz, bagaimana taubat dari riba? Praktekkan aja, keluar dari pekerjaan tadi. Kenapa? Karena taubat itu artinya apa? Stop kan? Berhenti. Nah, berhenti ini didasari rasa nyesal. Didasari keinginan, komitmen untuk tidak ngulang. Ustaz, bagaimana kiatnya agar orang bertobat dari pacaran? Putus saja udah. Itu solusinya. Yang taubat itu apa? Stop kan? Stop. Stop ini didasari rasa nyesal. Dan ada komitmen untuk tidak jatuh. Ya Allah, semoga ini kali yang terakhir. Kan seperti itu orang yang bertobat. Tapi para hadirat, kalau sekiranya tidak ada rasa nyesal, baliknya risiko. Lah biasa saja, masalah risiko. Rasa tidak masalah wak ka suami wak, balik risiko. Atau kok ada suatu hal yang subhanallah berat juga ya. Dia tadi berkata-kata yang tidak terhadap aturan Allah. Kemudian dia biasa aja, tidak ada rasa menyesal, kemudian tidak ada rasa keinginan untuk semoga ini kali yang terakhir, tidak bertaubat dia. Karena yang bertaubat itu apa? Stop, sekaligus rasa nyesal, dan punya komitmen untuk tidak jatuh. Itu yang bertaubat. Sehingga Nabi SAW katakan, at-taubatun nadam. Taubat itu sama dengan nyesal. Penyesalan itu saat apakah harus keluar air mata? Jawabannya tidak. Karena penyesalan itu adalah amalan hati. Tidak disyaratkan harus ada air mata. Tapi nyesal itu adalah amalan hati. Hati kita nyesal. Oleh karenanya para hadirat, kiat pertama sekali
agar seseorang itu dihukumi orang yang bertaubat meskipun dia tidak jatuh ke dalam dosa tersebut, dia meninggalkan atas dasar penyesalan dan punya komitmen untuk tidak jatuh. Tadi kata-kata yang tidak elok kepada suami awak. Nyesal para hadirat. Jangan anggap biasa saja. Ini contoh. Atau suami tadi kata-kata yang tidak pantas, harus nyesal. Astagfirullah, salahmu tadi. Semoga ikut kali yang terakhir. Kan seperti itu. Anak kita marahin di luar batasan. Karena marahin anak itu juga boleh ya. Mukul anak pun juga boleh. Tapi kita marahin, kita pukul di luar batasan yang telah ditentukan oleh syariat, harus nyesal kita. Amu keliru tadi. Tak dorong. Seperti itu orang yang bertaubat. Semoga ini kali yang terakhir. Nah, praktekkanlah dosa apa para hadirat. Masing-masing kita punya riwayat dosa. Praktekkan seperti itu. Kau orang tua kita tadi, tidak layak mau sebenarnya tadi seperti itu. Semoga ini kali yang terakhir. Atau melihat siaran yang tidak mungkin. Salah mau tadi. Atau kita melalaikan solat. Baru satu rakaat. Belum sampai satu rakaat. Azan asar lah berkumandang. Salahmu tadi. Semoga ini kali yang terakhir ya Allah. Oleh karenanya. Orang yang terjatuh ke dalam kesalahan. Dia harus ada penyesalan dan komitmen untuk tidak jatuh. Seperti itu para hadirat. Harus dimunculkan seperti itu. Jangan dianggap biasa. Jangan tidak ada respon terhadap kesalahan. Karena khawatir kita kalau kita tidak ada respon. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati tersebut telah dihimpit oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi lemah dia. Oleh karenanya, karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itulah bulan momennya untuk taat. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Perbanyak taubat, perbanyak nyesal, perbanyak komitmen untuk tidak jatuh. Karena itu adalah bulan suci, bulannya untuk taat. Dan ketaatan tersebut akan istiqamah di hati yang bersih juga. Akan awet ketaatan tersebut di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Dia tidak mau bergandengan dengan keburukan. Sehingga para ulama mengatakan, at-tahalli qabla at-tahalli. Engkau bersih-bersihlah dulu. Agar ketaatan tersebut bisa netap dan kokoh. Seperti para hadirat, kalau para hadirat ingin ngecat dinding, apakah langsung dicat? Jawabannya enggak. Harus diapakan? Harus dikikih ya, tahu para kikih? Dikikis dulu. Dibersihkan kotoran, kemudian baru dicat agar cat tersebut bisa kokoh. Seperti itu juga ketaatan. Ketaatan tersebut akan bersemi terus apabila hati kita tersebut kita hiasi dengan penyesalan dan komitmen untuk tidak ngulang. Itulah yang disebut dengan taubat. Jadi gampang memahami taubat ya. Ketika disuruh untuk taubat sama dengan apa berarti? Stop. Kemudian nyesal dan komitmen untuk tidak ngulang. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau sekiranya bikin dosa dengan dosa yang sama, Ustaz. 3 minggu lah, tibolo nyoba balik penyakit. Atau 2 minggu lagi, apakah taubat yang kemarin itu batal? Jawabannya tidak. Itu sama dengan apa? Kita membuat lembaran baru yang itu butuh lagi kepada taubat yang kedua dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Jadi isi P3K kita yang pertama apa? Taubat. Ambil lekas ya, buka kuncinya, ambil mana nih taubat, nah itu ambil. Oleskan ke luka kita.
Yang kedua, apa isinya? Yang kedua tadi kita sampaikan apa? Al-istighfar. Istighfar. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar tadi kita sampaikan beda dengan taubat. Kalau taubat itu hakikatnya sebenarnya adalah stop kan ya. Sedangkan istighfar itu adalah permohonan secara lisan. Jadi beda, taubat itu stop, sedangkan istighfar itu adalah permohonan secara lisan yang kita ungkapkan dengan kata-kata Allahumma ghfirli atau astaghfirullah atau rabbighfirli. Boleh redaksi apapun selama ada di situ kandungan istighfarnya. Sehingga beliau rahimahullah mengatakan, fa idza ijtama'atit taubatu wal istighfaru fahuwal kamal. Apabila digabungkan taubat dengan istighfar, maka dia sempurna sekali. Ketika para hadirat ramu antara taubat dan istighfar digabung, diaduk kemudian diminum. Itu kalau obatnya ya. Maka itu cepat sekali untuk menghilangkan efek dosa tadi. Stop, kemudian katakan astaghfirullah. Stop, nyesal, kemudian komitmen, kemudian katakan rabbighfirli. Ada doa ketika kita stop dibarengi dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kata beliau apabila itu diramu, dua tersebut diramu antara taubat dan istighfar, beliau katakan fahuwal kamal. Itu sangat sempurna sekali obat tersebut. Berarti Ustaz, taubat semata itu sudah cukup? Jawabannya sudah. Taubat tanpa istighfar itu bisa diterima? Jawabannya sudah, karena inti dari taubat tersebut adalah cukup berhenti. Yang didasari rasa penyesalan. Yang lebih sempurnanya berhenti kemudian katakan astaghfirullah. Berhenti katakan rabbighfirli. Berhenti katakan Allahumma ghfirli dan yang sejenisnya. Redaksi-redaksi yang sejenisnya. Baik. Itu obat kita yang kedua ya. Yang pertama taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga obat yang ketiga itu adalah al-a'malus salihah al-mukaffirah. Yaitu amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa. Amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa. Para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat pertama, kiat yang kedua, agar luka itu tidak dalam, itu berhenti, kemudian katakan astaghfirullah, 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 atau rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kemudian yang ketiga, obat yang ketiga, itu adalah amal-amal soleh. Amal soleh itu ada dua. Amal soleh itu ada dua. Yang pertama adalah seluruh amal soleh itu bisa menggugurkan kesalahan apapun jenis amal soleh secara prinsip. Karena Allah katakan tadi yang kita baca tadi hadis, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, atau wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu segeralah susul perbuatan buruk tersebut dengan kebaikan. Jadi semua kebaikan itu bisa menggugurkan kesalahan. Apa contohnya? Kemudian yang kedua itu adalah amal soleh
yang secara khusus disebutkan dia adalah penggugur dosa. Amal soleh yang disebutkan secara khusus dia adalah penggugur dosa. Yang pertama adalah sedekah. Jadi P3K kita tersebut di antara isinya apa? Sedekah. Ustadz, haruskah sedekah itu dengan nominal yang banyak? Jawabannya tidak. Maka Nabi SAW katakan, bisa bersedekah dengan sebutir kurma. Oleh karenanya para hadirat, ketika para hadirat diberikan ya sedikit kelapangan harta, jadikanlah harta tersebut itu penggugur kesalahan kita. Agar taubik panik mencari fulus. Agar taubik panik mencari uang. Itu sebenarnya taubik panik tersebut adalah kesalahan kita gugur dengannya. Nabi SAW katakan di dalam hadis kursi. Beliau katakan SAW, as-salatu nurun. Hakikat solat itu sebenarnya cahaya para hadirat. Orang yang solat, dia semakin hari semakin menabung cahayanya. Cahaya di mana Ustaz? Yang pertama para ulama katakan cahaya untuk kehidupan dunia. Dengan solat tersebut semakin nampak jalan-jalan kebenaran, subhanallah ya. Semakin nampak jalan-jalan keburukan. Hal yang pertama sekali bagi seorang muslim setelah ucapan 2 kalimat syahadat itu adalah ibu-ibu pun perhatikan solat 5 waktu. Istiqamahlah di atasnya. Ibu-ibu yang, contoh aja, ibu-ibu mungkin yang di rumah, ya alhamdulillah ada waktu luang. Syukuri waktu luang tersebut dengan solat di awal waktu para hadirin. Alhamdulillah hamba luang Ustaz waktu hamba Ustaz. Alhamdulillah telah masuk waktu luang, tak banyak karajo. Syukuri dengan cara solatlah ibu di awal waktu. Ketika para hadirat solat di awal waktunya, Nabi katakan afdalul a'mal, dia adalah sebaik-baik amal. Alhamdulillah tak sibuk para hadirat. Contoh aja bagi yang tak sibuk ya. Gunakan waktu luang tersebut mengejar suatu keutamaan solat di awal waktunya. Waktu kita dah masuk berarti bang? Baik. Tapi intinya para hadirat, wasiat yang terindah itu adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Para hadirat sedang pegang HP suatu waktu bertakwa kepada Allah. Para hadirat sedang ngendarain mobil yang rancak bertakwa kepada Allah, syukur. Kan bisa bertakwa di situ. Para hadirat ketika ditimpa ujian, takwa kepada Allah dengan sabar, tahan lisan. Kemudian sekiranya bablas terkadang ya, segera cari obat. Bikin P3K di mana-mana. Isi P3K yang pertama adalah taubat, yaitu stop yang didasari dengan nyesal dan komitmen untuk tidak terjatuh. Kemudian isi yang kedua adalah ucapkan istighfar. Kemudian yang ketiga itu adalah seluruh amal-amal soleh itu bisa dijadikan sebagai obat untuk melawan efek buruk dari dosa. Sampai di sini pembahasan kita dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa istiqomah di atasnya. Kalau untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan dosa, kita susah, berat, sehingga kita butuh kepada obat. Jangan sampai lupa obat ini ya, atau tidak tahu kotak P3K di mambu, jangan sampai lupa. Segera cari. Hendaknya P3K tersebut berada di dekat kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.